Bab 1126. Merampok Sekte Senba. Sunni tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud warrior yang. Sekarang kota Bangau Putih diblokir oleh orang-orang, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke kota. Dan warrior yang memilih untuk pergi ke Sekte Senba saat ini, tentu saja dia tidak akan menjadi tamu. Menyelinap menyerang Sekte Senba. Memikirkan hal ini, Sunni tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Itu adalah kekuatan berlian. Apakah warrior yang ini benar-benar gila? Melihat ekspresi Sunni, warrior yang tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu takut?" Sunni mengangguk jujur. Warrior yang berkata, "Jika memikirkannya, situasi kota Bangau Putih mungkin bahkan lebih berbahaya daripada kita, karena keluarga Mo, Sekte Senba dan fraksi hukum dapat menyerang kota kapan saja. Semuanya bersama-sama, kekuatan beberapa kali lipat dari perguruan rusa putih kita. Bahkan jika kita memiliki formasi pelindung kota, tetapi kamu pikir kita bisa bertahan berapa lama?" Sunni terdiam. Warrior yang menambahkan, yang paling penting adalah bahkan jika kita dapat kembali ke akademi sekarang, itu tidak akan banyak membantu akademi. Karena sekarang, kita semua berjuang untuk kekuatan kelas atas. Namun, kita berada di luar sekarang, banyak yang bisa kita lakukan. Kekuatan kita terlalu lemah, kata Sunni dengan sungguh-sungguh. Sekte Senba juga tidak kuat. Warrior yang berkata, mereka sekarang memiliki satu-satunya setengah kaisar di kota Bangau Putih kami, serta pendekar suci senior itu. Ada juga beberapa orang suci di luar kota Bangau kami, jadi kuperkirakan jumlah pendekar suci di sekte mereka sangat sedikit, tidak lebih dari 20. Tentu saja, alih-alih menghancurkan sekte, kami tidak memiliki kekuatan dan tidak punya waktu. Yang perlu kita lakukan adalah membunuh lebih banyak orang, membuat mereka berantakan, dan dengan cara meningkatkan moral perguruan rusa putih kita. Sunni terdiam lama, lalu berkata, "Idemu gila dan berbahaya. Kita dalam bahaya sekarang." Warrior yang berkata, "Bukankah berbahaya dikepung oleh keluarga Mo, Sekte Senba dan fraksi hukum?" Sunni, lihat situasimu saat ini dengan jelas. Lebih buruk lagi, mungkin saat berikutnya kita akan mati. Sunni menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Dengarkan kamu." Warrior yang sedikit mengangguk dan berkata, "Ayo pergi." Dengan mengatakan itu, warrior yang bangkit dan berjalan menuju pintu, Sunni segera mengikuti. Di kapal awan, di depan warrior yang, ada lebih dari 2000 siswa perguruan rusa putih. Di antaranya, ada pendekar suci tingkat tinggi, menengah, biasa, bahkan alam kaisar. Warrior yang melirik semua orang dan berkata, "Sekarang, target kita adalah Sekte Senba." Itu benar. Kita akan menyelinap menyerang Sekte Senba. Apakah kalian berani menyelinap menyerang Sekte Senba? Terjadi keributan di lapangan. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang tak terbayangkan bagi semua orang. Asal tahu saja, mereka hanya sekelompok siswa sekarang, dan kebanyakan dari mereka masih terluka. Menyelinap menyerang Sekte Senba. Bukankah itu cari mati? Sekte Senba, meskipun tidak sekuat keluarga Mo, itu masih merupakan kekuatan berlian. Warrior yang ini benar-benar gila. Warrior yang berkata, sekarang di kota Bangau Putih, setidaknya ada 5,5 kaisar. Jika kita kembali, apakah kita dapat memasuki kota? Tidak dapat masuk. Bahkan jika kita memasuki kota, apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa melakukan apa-apa. Paling-paling, perang dimulai,
dan kita akan menjadi umpan meriam. Tapi, di luar, kita bisa melakukan banyak hal, seperti serangan diam-diam ke Sekte Senba. Namun, kami terlalu sedikit, dan kekuatan kami terlalu lemah. Pada saat ini, seorang siswa berkata. Warrior yang memandang siswa itu dan berkata, kami tidak akan melawan mereka 1 lawan 1, kami akan melakukan serangan diam-diam. Jadi, ada lebih sedikit orang, tetapi kami memiliki keuntungan. Adapun kekuatan yang kamu katakan terlalu lemah, sebenarnya bukan kekuatanmu terlalu lemah, itu karena kamu tidak percaya diri. Saat itu, aku membunuh Sekte Senba sendirian, dan sekarang, kita adalah sekelompok orang. Omong-omong, warrior yang melirik kerumunan dan berkata, sebelumnya, kamu diburu seperti anjing yang berduka, tidakkah kamu ingin membalas dendam sekarang? Mendengar kalimat terakhir warrior yang, wajah semua orang di lapangan tiba-tiba menjadi jelek. Kata-kata warrior yang tidak diragukan lagi menyentuh titik sakit mereka. Periode waktu ketika dia diburu sebelumnya pasti sangat memalukan bagi semua orang. Asal tahu saja, sebagai mahasiswa perguruan Rusa Putih, bagaimana mereka bisa diburu dan dibunuh seperti anjing yang berduka. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, jika benar-benar tidak berani pergi, aku tidak akan memaksa kalian, tetapi aku akan pergi sendiri. Aku ikut denganmu. Pada saat ini, Zuni adalah orang pertama yang menyatakan pendiriannya. Aku juga pergi denganmu, kata Lydia Qiu kedua. Dengan ekspresi keduanya, banyak orang di lapangan tiba-tiba tidak ragu. Serangan menyelinap ke Sekte Senba, persetan. Tidak ada pengecut di perguruan Rusa Putih. Jika menganggapku sebagai salah satunya, bahkan jika aku mati, aku akan pergi dan membawa beberapa murid Sekte Senba untuk dimakamkan bersamamu. Bunuh Sekte Senba. Bunuh. Warrior yang mengangguk kecil. Meskipun perguruan Rusa Putih sekarang dalam keadaan putus asa, masih ada harapan. Karena para siswa ini berdarah. Warrior yang memandang Zuni dan berkata, seberapa jauh dari Sekte Senba? 1 jam, kata Zuni. Warrior yang mengangguk, lalu menjentikkan jarinya. Ada batu kecubung di depan semua orang di lapangan. Dan dia berkata, ambil dan pulihkan dari cedera. Melihat batu kecubung, semua orang langsung bergembira. Ini adalah hal yang baik untuk segera memulihkan energi hitam, dan bagi mereka, 1 batu kecubung dapat bertahan setidaknya 2 jam. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang menyelamatkan jiwa bagi mereka yang akan berperang dengan Sekte Senba. Saat ini, semua orang dengan cepat berterima kasih kepada warrior yang. Warrior yang memandang Zuni dan berkata, pisahkan orang, mereka yang setengah suci dan setengah suci ke atas, biarkan mereka berbagi dengan kita nanti. Masuk ke Sekte Senba bersama, dan sisanya setengah-setengah suci ke bawah, jangan bermalas-malasan. Beri mereka tugas, yaitu setelah masuk Sekte Senba, biarkan mereka merampok sebanyak mungkin. Perampokan. Zuni tercengang. Warrior yang berkata, tentu saja, Sekte Senba adalah kekuatan peringkat berlian, seharusnya ada banyak hal baik, karena kita di sini, bagaimana kita bisa kembali dengan tangan kosong? Zuni menatap warrior yang sebentar, lalu mengangguk. Ingat, 100 napas. Warrior yang memandang semua orang dan berkata, kami hanya memiliki 100 napas. Begitu 100 napas tiba, semua orang akan pergi dan kembali ke kapal awan. Kenapa? Zuni bingung. Pada saat ini, Lydia Qiu berkata, karena dari saat kita memulai, pada saat Sekte Senba memberitahu mereka tentang ketua sekte,
Kemudian ketika setengah kaisar kembali, dibutuhkan sekitar 100 napas. Jadi kita harus pergi sebelum ketua sekte Senba dan para penguasa kuat keluarga Mo kembali, kalau tidak, kita akan banyak mati. Tentara dimusnahkan. Sunyi melirik Lydia Qiu, lalu mengangguk dan berkata, mengerti. Warrior yang tidak berbicara, berbalik untuk melihat ke langit, ada juga jejak kesedihan di matanya. Meskipun dia memiliki 100 puppet pendekar suci dan setengah kaisar, tetapi kekuatan ini tidak cukup untuk keluarga Mo, sekte Senba, dan fraksi hukum. Khusus keluarga Mo, hingga saat ini kekuatan yang ditampilkan keluarga Mo mungkin hanya sedikit. Selain keluarga Mo, ada juga Roman Lu yang mengintip secara diam-diam. Apakah itu perguruan rusa putih atau dia? Situasinya sangat buruk. Apa yang kamu pikirkan? Pada saat ini, Zuni tiba-tiba berjalan ke arah warrior yang dan bertanya dengan lembut. Apa kamu sudah melakukan hal yang aku perintahkan? Warrior yang bertanya secara retoris. Zuni menunjuk Lydia Qiu di kejauhan dan berkata, dia yang melakukannya. Dia lebih baik dalam hal ini daripadaku. Warrior yang melirik Lydia Qiu di kejauhan dan berkata, memang. Sebenarnya, aku sedang memikirkan sebuah pertanyaan sebelumnya, apa jadinya jika perguruan rusa putih kami tidak memilikimu? Tiba-tiba Zuni berkata, tanpa aku, perguruan rusa putih tetaplah perguruan rusa putih. Kata warrior yang. Zuni menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tanpamu, kami pasti sudah diusir oleh fraksi hukum. Dan fraksi hukum tidak akan seperti fraksi Konfusianisme kami, mereka pasti akan mengincar kami. Dan sekarang, tanpamu, kita semua akan mati. Tentu saja, sekarang akademi dikepung oleh keluarga Mo dan sekte Senba, ada alasanmu di dalamnya. Tapi, secara umum, kelebihanmu lebih besar daripada kerugianmu. Warrior yang menoleh untuk melihat Zuni dan berkata, jika ingin bergabung dengan sekte Wusong atau fraksi jahat, apakah kamu pikir mereka akan menerimaku? Apakah kamu pikir mereka akan menerimaku? Apakah menurutmu mereka akan melindungiku? Zuni terdiam cukup lama, lalu berkata, ya. Bakat dan kekuatan warrior yang pasti bisa masuk rank of martial, dan setidaknya di atas 20 besar. Tidak ada kekuatan yang bisa menolak kejeniusan semacam ini. Warrior yang berkata, aku mengatakan ini, tidak ada arti lain. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa jika akademi tidak mengecewakanku, aku tidak akan pernah mengecewakan akademi. Orang tidak membiarkanku, aku tidak membiarkan orang lain, ini adalah prinsip hidupku. Kita adalah orang di pihak yang sama, jadi kalau kalian tidak bermain denganku, aku tidak akan meninggalkan kalian. Zuni melirik warrior yang dan berkata, aku mengerti. Pada saat ini, Lydia Qiu datang dan berkata, di antara kami, ada lebih dari setengah suci 1120 orang dan sisanya kurang dari setengah suci. Setengah suci ke atas akan mengikutimu dan mengikuti perintahmu. Orang-orang lainnya, aku telah memerintahkan mereka untuk pergi ke paviliun keterampilan hitam dan paviliun senjata hitam sekte Senba. Ada juga tempat untuk menjarah rumah harta mereka. Singkatnya, mereka akan pergi kemanapun mungkin ada harta. Namun, tempat-tempat ini mungkin dijaga oleh master yang kuat. Warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan 50 pendekar suci tingkat tinggi muncul di lapangan, berkata, ini akan melindungi mereka. Melihat 50 puppet tingkat tinggi, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Mereka tidak menyangka bahwa warrior yang memiliki begitu banyak puppet, dan mereka semua adalah pendekar suci tingkat tinggi.
Pada saat ini, Lydia Qiu berkata lagi, dengan perlindungan pendekar suci ini, mereka pasti dapat menyelesaikan tugas dengan lancar. Namun, jika aku tidak salah, Sekte Senba memiliki formasi penjaga, dan bahkan jika kita menghancurkan formasi, pasti ada berbagai formasi serangan di dalamnya. Ini. Aku datang, kata warrior yang. Lydia Qiu berkata, pertanyaan terakhir, siapa yang akan menjaga kapal awan? Jangan khawatir, aku sudah mengaturnya, kata warrior yang. Lydia Qiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, sudah tidak masalah. Warrior yang melirik Lydia Qiu dan berkata, itu dipikirkan dengan sangat baik dan sangat bagus. Nanti, kamu bertanggung jawab untuk memimpin semua orang, serta 50 pendekar suci. Puppet juga akan berada di bawah komandomu nanti, cobalah untuk menjaga agar kami tidak mati sesedikit mungkin. Adapun master dari Sekte Senba, aku akan mengurusnya. Kamu tidak akan kecewa, kata Lydia Qiu. Warrior yang mengangguk dan berbalik untuk melihat langit. Setelah setengah jam, alam 1000 bulu tiba. Ketika warrior yang dan rombongannya memasuki alam 1000 bulu dan datang ke kota Qianyu, semua orang baru ditemukan oleh Sekte Senba. Tepat ketika Sekte Senba akan memulai formasi pelindung kota, sayangnya sudah berakhir. Kolom darah naik ke langit, kemudian formasi yang memenjarakan penerbangan itu hancur. Mata ganti mata. Di lapangan, ada yang berteriak, dan seketika semua siswa perguruan rusa putih bersorak serempak. Dipimpin oleh seberkas cahaya berwarna darah, berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit, langsung menuju Sekte Senba. Bersambung.